Setelah menyelami chapter 1123, kita mulai memahami betapa keserakahan dapat menciptakan konflik yang menghancurkan, baik di masa lalu maupun di masa sekarang, seperti yang terlihat pada tindakan York. Dalam chapter ini, terungkap bahwa teknologi seperti Pulau Awan diciptakan pada abad kekosongan sebagai langkah antisipasi terhadap kerajaan kuno yang akhirnya tenggelam. Dalam pembahasan kali ini, kita akan menjelajahi beberapa panel menarik yang kita temui dan mengupas makna di baliknya. Di awal chapter, kita diperlihatkan bagaimana York terjebak dalam ketidakmampuan untuk mengetahui rencana yang diatur oleh Stella, Saka, dan Pythagoras. Otak mereka beroperasi dalam mode sembunyi-sembunyi, yang menghalangi mereka dari berbagi informasi penting mengenai strategi yang sedang dijalankan. Dalam situasi ini, York merasa terkejut saat mengetahui bahwa Stella sudah menyadari pencurian Mother Flame sebelum kejadian tersebut. Ini menunjukkan bahwa ada lapisan intrik dan pengkhianatan yang lebih dalam dari yang kita duga. Awalnya, Lilith dianggap sebagai pengkhianat, tetapi dalam perkembangan cerita, terungkap bahwa dia bukanlah pelaku sebenarnya. Justru York yang berada di balik semua ini. Disinilah kita melihat penyesalan Stella yang mendalam karena menciptakan entitas yang terlahir dari keserakahan, sebuah keserakahan yang mampu merugikan orang lain demi mencapai ambisi pribadi. Oda menyusun narasi yang brilian dengan menggambarkan bagaimana keserakahan dapat menjadi benih kehancuran bagi dunia. Stella merasa bertanggung jawab atas kehancuran massal yang terjadi di kerajaan Lucia. Tindakan-tindakannya menyebabkan peningkatan permukaan air laut dan tenggelamnya pulau-pulau. Ketika kita merenungkan perkataan Stella, tampaknya keserakahan memang menjadi faktor utama di balik tragedi yang melanda abad kekosongan. Dia tidak menggambarkan konflik di masa itu sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, melainkan sebagai akibat dari ambisi dan keserakahan yang mendalam. Di chapter sebelumnya, Emmet menyampaikan permintaan maafnya kepada Joy Boy karena gagal mengangkatnya ke tahta. Ini menunjukkan bahwa tahta yang seharusnya menjadi milik Joy Boy telah direnggut oleh orang-orang yang sangat rakus. Dalam konteks ini, Oda kembali menekankan bahwa pemerintahan dunia memiliki senjata kuno yang sangat kuat, yang dikenal sebagai Uranus. Stella menyadari eksistensi senjata ini setelah kejadian pencurian Mother Flame, yang membuatnya menyimpulkan bahwa senjata kuno tersebut telah diaktifkan. Desain awal Uranus menunjukkan bahwa senjata ini terdiri dari 16 peluru, jumlah yang sama dengan yang digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lucia. Hal ini mengarah pada spekulasi bahwa bajak laut Kuraiga mungkin sedang mengincar senjata kuno lainnya, seperti Pluton, yang juga memerlukan Mother Flame untuk diaktifkan. Di sisi lain, ini menciptakan ketegangan tambahan dan pertanyaan tentang tujuan serta rencana bajak laut ini. Di tengah segala kekacauan ini, Stella juga menyentuh tentang teknologi penting yang dapat menyelamatkan dunia, yaitu Pulau Awan. Teknologi ini mungkin berasal dari kerajaan kuno yang berusaha menghindari tenggelamnya pulau-pulau mereka. Jika Pulau Awan diciptakan sebagai upaya untuk menghadapi ancaman tenggelam, kita bisa membayangkan peran Nami yang semakin krusial dalam pembangunan lebih banyak pulau awan untuk menyelamatkan penduduk yang terancam. Ini bukan hanya soal kelangsungan hidup, tetapi juga soal mewariskan pengetahuan dan teknologi kepada generasi berikutnya. Setelah Stella, Saka, dan Pythagoras merekam siaran yang mengungkapkan rencana mereka, mereka kemudian menghapus ingatan mereka untuk memastikan bahwa rencana tersebut tetap aman dari pengkhianatan. Proses ini membuat Stella terkejut saat mengetahui bahwa York adalah pengkhianat, mengingat ingatannya tentang pengkhianatan telah sepenuhnya hilang. Ini menciptakan lapisan kompleks dalam narasi yang mencerminkan ketegangan dan risiko yang dihadapi oleh karakter-karakter ini. Perilaku Stella dalam menghapus ingatan mengingatkan kita pada bagaimana kerajaan kuno menciptakan Poneglyph untuk menjaga sejarah dan pengetahuan. Meskipun dia menyadari bahwa dia mungkin tidak akan bertahan lama, Stella bertekad untuk memastikan bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Dia menetapkan syarat untuk mengaktifkan siarannya, agar semua orang di dunia dapat mendengar pesan yang dia tinggalkan. Dengan cara ini, dia berusaha untuk memberikan dampak yang lebih besar terhadap pemerintahan dunia yang bertanggung jawab atas banyak kehancuran. Dalam konteks ini, Sanji muncul sebagai karakter yang sangat penting. Dia memiliki kemampuan untuk memahami tanggung jawab besar dan kompleksitas situasi yang dihadapi. Dengan cara ini, dia menyimpan kebenaran di balik senyum palsu di hadapan Bonnie, meskipun dia menyadari nasib tragis yang telah dipilih oleh Stella untuk dirinya sendiri. Di sisi lain, saat kita membahas para raksasa, terungkap bahwa Haki Joy Boy adalah yang terkuat dalam cerita, bahkan lebih kuat daripada Haki Sangs. Menarik untuk dicatat bahwa Haki Joy Boy tidak membatalkan bentuk Gurosei, karena tidak ditunjukkan dengan niat permusuhan.
Ini memberikan kita wawasan baru tentang kekuatan dan potensi yang ada dalam karakter-karakter yang terlibat. Akhirnya, kita berada di ambang Arc Elbaf yang sangat ditunggu-tunggu, tetapi sebelum kita melangkah ke sana, ada kemungkinan kita akan menyaksikan beberapa chapter yang mengupas lebih dalam peristiwa-peristiwa di dunia luar. Setiap langkah ke depan tampaknya akan membuka lebih banyak misteri dan petualangan yang menunggu untuk dijelajahi. Manga One Piece Chapter 1124 kini hadir setelah chapter sebelumnya yang begitu menarik perhatian banyak penggemar. Dalam edisi terbaru ini, kita mendapatkan konfirmasi dari sumber-sumber terpercaya seperti PPIS dan Warsgun, yang menjadikan chapter ini semakin dinantikan. Pada chapter sebelumnya, Tamban mengingatkan kita tentang perjalanan panjang yang telah dilalui oleh bajak laut topi jerami. Kini, mereka beserta kapal bajak laut raksasa sudah meninggalkan Pulau Hagen dan berlayar menuju Pulau Elbaf, sebuah lokasi yang telah lama dinanti-nanti oleh para penggemar. Seperti biasa, kita mendapatkan kilasan-kilasan menarik dalam bentuk flashback yang menyoroti rencana-rencana yang telah disusun oleh Vegapunk dan para Stella lainnya. Mereka jelas telah melakukan persiapan untuk menghadapi ancaman dari pengkhianat bernama York, yang sudah mereka duga akan menjadi masalah. Rencana ini memberikan kita gambaran tentang kompleksitas intrik yang terjadi dalam cerita, serta betapa strategisnya langkah-langkah yang diambil oleh para karakter. Sebelum melangkah lebih jauh ke dalam bocoran dan detail menarik dari chapter kali ini, penting bagi kita untuk saling mendukung. Jika kalian menikmati pembahasan ini, jangan lupa untuk menekan tombol jempol, dukungan kalian sangat berarti. Setelah itu, mari kita bersiap-siap dan melanjutkan petualangan dalam chapter 1124 yang kali ini berjudul, Teman Terbaik. Chapter kali ini dimulai dengan cerita Sampul yang melanjutkan perjalanan Yamato, yang tampak berusaha menyelamatkan seorang wanita. Momen ini menunjukkan sisi kemanusiaan dari Yamato, menyoroti sifat kepeduliannya terhadap orang lain, meskipun di tengah situasi yang sangat berbahaya. Saat chapter ini berlanjut, kita diperlihatkan Morgan, seorang jurnalis yang berusaha menyebarkan berita mengenai kekalahan Kid di tangan Shanks. Di sisi lain, Law mengalami kekalahan di hadapan Teach, dan berita mengenai Luffy pun turut menyebar. Namun, Vivi berupaya keras untuk menghentikan penyebaran informasi ini, menciptakan ketegangan antara mereka. Sementara itu, di bagian lain, Akainu sedang berkomunikasi dengan pasukan yang ada di Eget. Dalam komunikasi ini, Kizaru merespons dengan nada yang tidak menyenangkan, menunjukkan ketidakpuasan terhadap situasi yang terjadi. Akainu menyalahkan Kizaru atas kegagalan di Eget, tetapi Kizaru merespons dengan kemarahan yang mendalam dan air mata. Dia melontarkan sebuah pertanyaan yang membuat kita tertegun. Pernahkah kau membunuh teman terbaikmu? Jika kau ragu, datanglah ke sini dan lihat sendiri. Pernyataan ini mencerminkan beban emosional yang sangat berat dan menjadikan Kizaru sosok yang kompleks. Selanjutnya, cerita beralih kepada topi jerami, yang terlihat murung setelah gagal menyelamatkan Vegapunk. Rasa bersalah dan ketidakpuasan memenuhi suasana. Namun Lilith hadir untuk memberikan semangat. Dia meyakinkan mereka bahwa mereka tidak sepenuhnya gagal. Karena Vegapunk masih hidup dan ada harapan yang tersisa, momen ini menjadi penyemangat bagi kelompok topi jerami, dan chapter berakhir dengan sebuah pesta perayaan di antara mereka saat bersiap untuk berlayar menuju Elbaf. Di panel terakhir, kita disuguhkan dengan siluet seorang sosok misterius yang sedang menikmati minuman di pantai Elbaf. Pernyataan yang diungkapkannya menambah rasa penasaran kita tentang siapa sosok tersebut dan apa peranannya dalam cerita mendatang. Keberadaan karakter ini menciptakan ketegangan yang semakin mendalam dan menambah lapisan misteri di dalam alur cerita. Di luar itu semua, berita terbaru mengenai merchandise menarik juga mengemuka. Taman Park meluncurkan t-shirt dengan desain Bounty dari One Piece, yang menampilkan karakter-karakter terkenal seperti Monkey D. Luffy dan Akagami no Shanks. T-shirt ini dijual di berbagai platform e-commerce, lengkap dengan berbagai pilihan ukuran dan jenis kain. Ini menjadi kesempatan yang baik bagi penggemar untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap seri favorit mereka dan menambah koleksi merchandise yang ada. Kembali ke isi chapter, kita menyaksikan konflik internal yang terjadi di kalangan Angkatan Laut. Kizaru tampak terhambat oleh perasaan pribadinya yang mengganggu, sementara kemarahan Akainu semakin meningkat seiring dengan ketidakpuasan terhadap pergerakan Kizaru yang dianggap terlalu lamban. Ini menciptakan ketegangan yang sangat menarik dan memberi kita gambaran lebih mendalam tentang bagaimana mereka masing-masing menjalankan konsep keadilan dalam pandangan mereka sendiri. Di bagian akhir chapter, sosok misterius kembali muncul dalam bentuk siluet, yang membuat kita semakin penasaran tentang siapa dia. Redon bereaksi terhadap spoiler kali ini dengan memberikan komentar tentang momen yang sangat emosional ketika Kizaru mengekspresikan kemarahannya kepada Akainu. Beberapa panel menampilkan detail yang minim,
yang semakin membuat kita bertanya-tanya mengenai identitas sosok tersebut. Redon berpendapat bahwa sosok ini bisa jadi adalah Shiki, mengingat bentuk dan penampilannya yang sangat mirip. Oda Sensei juga telah memberikan komentar menarik mengenai kemunculan Gold Lion Shiki dalam alur cerita utama. Banyak penggemar berspekulasi tentang bagaimana elemen dari film Strong World akan terintegrasi ke dalam cerita utama. Oda mengonfirmasi bahwa karakter-karakter dari film bisa saja muncul kembali, yang membuka peluang bagi kita untuk melihat lebih banyak aksi dari karakter-karakter ikonik seperti Shiki. Dengan segala yang telah terjadi, banyak penggemar mulai bertanya-tanya tentang kemungkinan kembalinya Shiki dalam alur cerita. Shiki merupakan bajak laut yang sangat berbahaya dan dikenal karena kemampuannya untuk melarikan diri dari penjara Impel Down. Kesempatan untuk melihatnya kembali dalam cerita utama sangatlah menarik, dan karakter lain seperti Skopper Gaban juga memiliki potensi untuk muncul, sehingga membuat kita semakin bersemangat menantikan chapter-chapter mendatang. Demikianlah ringkasan chapter kali ini. Pastikan untuk tetap mengikuti semua pembaruan terbaru mengenai One Piece dan bersiap-siap untuk petualangan selanjutnya dalam dunia yang penuh warna ini. Kita akan membahas lebih dalam tentang semua informasi menarik ini di video spoiler lengkap yang akan datang. Jangan lupa untuk menyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru. Chapter 1125 dari One Piece membawa kita ke dalam momen yang penuh ketegangan dan kejutan, di mana kita menyaksikan Saturnus mengeluarkan aura hitam yang mencolok dari tubuhnya. Aura ini tampaknya berfungsi sebagai sinyal akan terjadinya sesuatu yang tidak biasa, yang mengakibatkan kulitnya mengkerut secara drastis sebelum akhirnya meledak dengan cara yang sangat mengerikan. Di samping itu, chapter ini juga menyoroti perkembangan karakter Garling, yang mendapatkan perhatian khusus dalam narasi. Mari kita mulai menjelajahi isi chapter ini secara mendalam. Sebelum itu, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan dengan menyukai dan membagikan video ini jika kalian menikmati pembahasan mengenai One Piece Asteris. Terima kasih banyak atas dukungan kalian. Sekarang, mari kita tarik jangkar dan bersiap untuk berlayar menuju pemahaman yang lebih dalam tentang chapter ini. Dalam chapter ini, kita diajak untuk memahami lebih jauh mengenai apa yang sedang terjadi dengan Saturnus. Di awal, kita dihadapkan pada pertanyaan mendasar tentang definisi kematian menurut perspektif karakter dalam cerita ini. Vegapunk pernah menyatakan bahwa kematian memiliki arti yang berbeda bagi setiap individu. Kini, kita menyaksikan kematian Stella, di mana semuanya tampak kembali ke bentuk Vegapunk yang baru, sebuah ironi yang mengungkapkan bahwa sementara Saturnus dianggap abadi, ia malah menemui nasib tragis yang mengingatkan kita pada serangga yang mati setelah gagal menjalankan misi. Ironisnya, kakek Saturnus yang sebelumnya meremehkan lawan-lawan mereka sebagai serangga, kini berakhir dengan nasib yang sama. Chapter ini juga mengawali dengan pembahasan mengenai Seraphim, entitas yang dikuasai oleh pemerintah dunia. Peran Seraphim dalam konflik besar yang akan datang menjadi tema penting. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah mereka akan dikumpulkan sebagai tambahan kekuatan tempur bagi pemerintah dunia? Dalam perkembangan lain, Rob Lucci dengan sombong mengklaim telah membunuh Stussy, meskipun kenyataannya, keberadaan Stussy masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Kita mungkin akan melihat bagaimana Stussy bisa saja melarikan diri dari situasi berbahaya ini, bersamaan dengan kemunculan Pericot yang melayang di udara, menambah lapisan kompleksitas pada narasi. Keberadaan Lucy di Egghead juga menimbulkan spekulasi yang menarik. Kita dihadapkan pada dua kemungkinan, apakah Lucy benar-benar telah membunuh Stussy dan berusaha menutupi reaksi emosionalnya, atau apakah ini hanya merupakan kebohongan untuk membiarkan Stussy lolos dari situasi berbahaya. Dalam chapter ini, kita juga mendapatkan konfirmasi mengenai fakta mengejutkan bahwa Saturnus telah hidup selama ratusan tahun. Ini memberikan gambaran bahwa karakter-karakter lain mungkin juga memiliki sejarah panjang yang serupa. Ketika Saturnus berbicara dengan wakil Laksamana, dia menjelaskan bahwa misi mereka sebagian berhasil, namun membiarkan siaran tersebut diputar adalah kesalahan besar. Hal ini mulai menimbulkan keraguan dalam angkatan laut, dan beberapa prajurit mulai mempertanyakan integritas pemerintah dunia. Salah satu contohnya adalah Doberman, yang berani meragukan Saturnus. Ini bisa menjadi contoh pertama di mana prajurit angkatan laut menunjukkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah mereka sendiri. Apakah mungkin anggota SWORD lainnya juga meragukan sistem yang ada, sama seperti yang diperlihatkan oleh Berman dalam chapter ini? Kemungkinan ini menjadi landasan bagi pembentukan organisasi SWORD yang secara diam-diam mengevaluasi sistem pemerintah dunia. Menariknya, Saturnus merespons keraguan ini dengan tindakan yang sangat brutal, yaitu meledakkan kepala Doberman menggunakan serangan yang mirip dengan yang kita lihat sebelumnya. Pertanyaan muncul, apakah kekuatan ini diberikan oleh Im Sama? Ataukah itu merupakan kemampuan alami milik Saturnus sendiri? Saat pertempuran berlangsung,
kita melihat Cloud Machine berfungsi untuk mendorong Perikot lebih tinggi ke udara, yang sekarang menjadi pulau terabung, menandakan bahwa situasi semakin kritis. Salah satu bagian yang paling menarik dalam chapter ini adalah saat Garling mengambil posisi dua prajurit sains dan pertahanan yang baru saja kosong. Cara dia mendekati para petua menunjukkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi, yang mengundang pertanyaan, bisakah Garling mengambil alih komando dalam pembersihan besar yang telah dibahas sebelumnya? Sebagai pengganti dewa prajurit sains, Garling seharusnya memiliki pengetahuan mendalam mengenai sains dan tugas-tugas mereka. Sebelumnya, kita telah melihat Garling berinteraksi dengan Saturnus, sehingga ada kemungkinan bahwa dia memiliki informasi berharga yang didapat dari sana. Sementara itu, Saturnus berada dalam posisi yang sangat rentan di Eget. Ia tampak terbunuh dan digantikan oleh Garling. Menarik untuk dicatat bahwa Oda menggunakan tema tata surya dalam penamaan karakter-karakter ini. Garling sendiri mungkin terinspirasi dari gaya rambutnya yang mirip dengan bulan sabit, dengan 5 goros yang dinamai berdasarkan planet-planet, serta Nika sebagai nama matahari. Kita mulai merangkai pola yang lebih besar di balik alur cerita ini. Dalam dunia yang diciptakan oleh Oda, nampaknya ada hubungan yang lebih dalam antara karakter-karakter dan elemen-elemen kosmik. Setelah mengupas tuntas tentang karakter dan alur cerita, kita kembali kepada tema kematian yang dikhususkan untuk Saturnus. Kematian Saturnus ditampilkan dengan cara yang sangat dramatis, di mana ia terlihat terbakar oleh api hitam, yang dalam beberapa tradisi dipercaya sebagai simbol penderitaan abadi. Api hitam ini sering dikaitkan dengan dosa dan kutukan, memberikan gambaran yang kuat tentang bagaimana Saturnus mengakhiri hidupnya. Dalam banyak cara, kematian Saturnus menggambarkan perjalanan tragis seorang karakter yang merasakannya setelah bertahun-tahun mendapatkan kekuasaan. Chapter ini ditutup dengan pernyataan dari Dragon, yang mengekspresikan keraguan mengenai apakah kata-kata Vegapunk akan membawa dampak positif bagi dunia. Dia menegaskan bahwa pertarungan untuk tempat yang aman sudah semakin dekat, di mana orang-orang akan berjuang untuk mendapatkan akses ke tempat yang lebih baik. Dalam konteks ini, kita mungkin akan melihat titik tertinggi dalam narasi, yaitu Red Line. Jika pasukan revolusioner berhasil mencapai tujuan mereka, ini akan memicu kekacauan yang besar dalam dunia One Piece. Dengan begitu banyak elemen menarik yang terkandung dalam chapter ini, kita bisa merasakan ketegangan yang terus meningkat dan potensi konflik yang akan datang. Chapter ini tidak hanya memberikan informasi baru, tetapi juga menambah lapisan kedalaman dalam pengembangan karakter dan plot cerita yang kompleks. Mari kita nantikan petualangan selanjutnya dalam dunia yang penuh misteri dan intrik ini. Chapter 116 kali ini dihadirkan dengan judul yang menarik, kompensasi, dan mencakup 17 halaman penuh petualangan yang menggugah. Di awal chapter, kita disuguhkan dengan sampul dari perjalanan Yamato dalam ziarah ke pengadilan panen emas, di mana dia terlihat sedang menikmati hidangan soba. Di restoran tersebut, gadis pelayan memberitahu Yamato bahwa teman kerjanya telah menghilang, menciptakan suasana misteri yang menyelimuti cerita. Cerita dimulai di kapal Elbaf, di mana kru bajak laut topi jerami, bersama para raksasa, melanjutkan perayaan yang penuh kegembiraan. Hoimo dan Kazu menjelaskan bahwa setelah peristiwa di Water 72 tahun lalu, mereka segera berangkat ke Little Garden untuk menyambut Dory dan Brogy. Di sana, mereka menemukan kedua raksasa tersebut terlibat dalam perkelahian sengit satu sama lain, menghancurkan senjata mereka dalam prosesnya. Hoimo dan Kazu menyadari bahwa Dory dan Brogy tidak akan bisa menyelesaikan duel mereka hingga salah satu dari mereka kalah, dan mereka meyakinkan atasan untuk kembali ke Buff demi mendapatkan senjata baru. Nami, yang mengamati semua ini, bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan melanjutkan duel tersebut. Dory dan Brogy menjawab tegas, "Pasti." Namun, Usopp menanggapi dengan nada sinis, "Apa kau tidak belajar apapun dari Little Garden?" Sanji pun menambahkan bahwa minuman yang mereka nikmati, yaitu absin, peri hijau, memiliki potensi menimbulkan halusinasi. Sementara itu, kita melihat Bonnie yang duduk di pangkuan Kuma, tersenyum lembut. Bonnie mengatakan, "Sekarang kita akhirnya bisa menyaksikan cakrawala bersama ayah." Adegan ini memberikan nuansa emosional dan kedekatan antara mereka. Panel berpindah ke Pulau Galder, tempat di mana Bartolomeo mengalami kesulitan setelah membakar bendera Shanks. Dia terlihat terikat dan berlutut, Shanks memberinya ultimatum. Jika dia tidak meminta maaf, konsekuensinya akan sangat serius, berpotensi membahayakan teman-temannya. Bartolomeo dengan penuh rasa penyesalan meminta maaf, menyatakan bahwa dia tidak berpikir jauh sebelum bertindak bodoh. Dalam momen yang dramatis, Hongo memberi Bartolomeo botol kecil berisi racun mematikan, mengatakan bahwa dia memiliki waktu 1 bulan untuk membuat Luffy meminumnya. Tentu saja, Bartolomeo terkejut dan dengan berani,
dia memutuskan untuk meminum racun tersebut sendiri, menganggap itu sebagai tanggung jawabnya. Shanks dan Ben Beeman mengamati dengan ekspresi campur aduk. Bartolomeo menangis, menjelaskan bahwa Luffy tidak memberikan mereka bendera atau cangkir, dan bahwa tindakan mereka adalah insiden yang tidak perlu. Dia menyatakan harapannya untuk melihat Luffy menjadi Raja Bajak Laut, tetapi tidak ingin membebani Luffy dengan kesalahan yang mereka buat. Saat kapal Going Merry berlayar menjauh, Bartolomeo merenungkan kekuatan Shanks yang menakutkan, namun ia juga mulai menyadari bahwa Shanks adalah sosok yang naif. Di sisi lain, Shanks terlihat tersenyum sambil memikirkan Luffy, yang menunjukkan betapa pedulinya dia terhadap orang-orang di sekitarnya. Di tengah ketegangan, Yasuo muncul dan mengarahkan senapannya ke kapal Bartolomeo, menembak dengan presisi yang menghancurkan kapal tersebut. Ledakan besar terjadi, dan kita melihat boneka Luffy hancur dalam prosesnya. Narator menjelaskan nasib kapal bajak laut Bartolomeo yang tenggelam, menambah ketegangan dalam cerita. Kita berpindah ke Hachinosu, di mana Kurohige dan teman-temannya, bajak laut hitam, bersiap berangkat untuk mencari One Piece bersama Teach. Pizarro terlihat berusaha memperbaiki pulau yang rusak setelah serangan Garp dan Kobe. Namun, situasinya menjadi lebih rumit saat Kurohige marah karena Pizarro membiarkan Kobe dan Muriel melarikan diri, sementara dia menganggap Kobe penting untuk negosiasi dengan pemerintahan dunia. Dalam situasi yang sama, kita melihat Garp terikat di penjara, bertemu dengan Puding, mereka terpaksa bersembunyi di sisi Kurohige, sementara Kurohige memanggil Laffite yang ada di markas besar Angkatan Laut. Laffite terlihat mengawasi gerakan tentara revolusioner, berencana memutuskan pasokan ke Mary Joa. Cerita kembali ke kapal Elbaf yang berlayar di lautan. Sudah 2 hari sejak mereka meninggalkan Eget, dan meski kapal raksasa Great Eric menuntun perjalanan, Luffy dan kawan-kawan yang terbangun tiba-tiba menghilang. Ini mengejutkan semua anggota kru yang tersisa, termasuk Jinbe, Franky, Robin, dan lainnya. Di akhir chapter, Nami mendengar seseorang memanggilnya untuk bangun. Dalam keadaan setengah sadar, dia menyadari bahwa dia terjebak di ruangan besar yang terbuat dari potongan Lego, mengenakan kostum prajurit Viking, dengan pedang di punggungnya. Nami bertanya-tanya tentang tempat misterius ini, menandakan petualangan baru yang menunggu. Melihat ke depan, ada spekulasi bahwa akan ada mini arc sebelum memasuki arc Elbaf. Oda pernah menyampaikan bahwa jika Luffy dan yang lainnya berhasil meninggalkan Eget, mereka akan menuju pulau tersebut. Ini bisa berarti bahwa kita akan mendapatkan kejutan baru dalam perjalanan mereka, mengingat Oda seringkali memberikan plot twist yang tak terduga. Spekulasi lain terkait sosok dengan bekas luka bakar yang mungkin bertanggung jawab atas hilangnya Tousan Sunny dan pemisahan kelompok. Ada pula dugaan bahwa makhluk supernatural Umibozu yang berasal dari cerita rakyat Jepang mungkin terlibat. Apakah kita akan melihat lebih banyak elemen fantastis di balik misteri ini? Semua pertanyaan ini membuat penggemar semakin bersemangat menantikan perkembangan cerita selanjutnya.